Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Suhaim Fikri. Saya adalah seorang dosen program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Palangkaraya. Ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada mata kuliah Discourse Analysis. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan ini dirancang agar mahasiswa dapat memahami sifat alamiah dari teks baik lisan maupun tulisan. Mahasiswa diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam analisis wacana, mulai dari konsep-konsep fundamental seperti jenis-jenis wacana hingga prosedur analisis wacana, termasuk praktikum untuk melatih kemampuan penelitian dan pemikiran kritis terhadap peran bahasa dalam produksi dan reproduksi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah case-based learning. CPL mata kuliah ini disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari 4 aspek, yaitu adalah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian CPL tersebut diturunkan menjadi 3 CPMK berikut. Yang pertama adalah mampu menguasai teori analisis wacana yang berkaitan dengan jenis, pendekatan, dan penerapannya dalam kegiatan menganalisis wacana. Yang kedua, mampu menyampaikan argumentasi, pertanyaan, dan jawaban secara kritis dan kreatif melalui praktik analisis wacana. Dan yang terakhir adalah mampu menyelesaikan tugas berbasis proyek analisis wacana yang dituangkan dalam artikel laporan bebas plagiasi. CPMK ini kemudian diturunkan menjadi sub CPMK dalam 16 kali pertemuan perkuliahan. Materi perkuliahan mata kuliah Discourse Analysis dapat dilihat pada slide berikut ini. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada beberapa referensi fisik maupun digital yang berkaitan dengan Discourse Analysis. Referensi utama adalah Discourse Analysis, a resource book for students yang ditulis oleh Rodney Jones. Daftar referensi materi perkuliahan dapat dilihat pada slide berikut. Penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah partisipasi sebesar 10%, penugasan mandiri dan terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester berupa hasil analisa wacana dengan bobot sebesar 40%. Dan kelulusan mahasiswa mengacu pada panduan akademik Universitas Palangkaraya. Berikut adalah cuplikan video perkuliahan dari mata kuliah Discourse Analysis yang direkam pada pertemuan ke-9 di semester genap yang lalu. Good afternoon everyone. How are you today? Fine. Okay. I'm fine too. What is actually what course that we have today? Discourse. Okay. So, like what we have discussed last week, we are going to have a new materials today. This is I'm going to show you a video before we go to our topics, and then I will let you to guess what is actually this video wants to express. Okay? Sit. Okay. Now, I would like to play this video without the sound, and then we will discuss how do you feel about this video. Okay, ready? Yes. So I didn't really no video. Watch it, feel it. Okay, maybe that's enough. What do you think about this video? What do you feel? I feel like What's that? show Emotion. What kind of emotion it is? Sad. Sad. Only sad? What? Angry. Okay.
Nah, how do you know that it is sad video? Dari mana? Expression siapa? Bapaknya. Oke, si pembawa puisinya ya mungkin ya. Terus ada lagi nggak selain itu? Black and white color. Ada lagi nggak? Matanya berkaca-kaca. Apa lagi? Gestur tubuhnya. Gestures ya. Oke, gestures. Oke, sekarang kita play lagi dari awal. Terus kita tambahkan audio. Kira-kira cocok kan dengan apa yang kalian pikirkan tadi? Ya, siapa tahu kan dia lagi ketawa kan nggak tahu ya. Oke. Apa yang mereka tahu tentang kesedihan, kekasihku? Bukan rasa sedih yang mereka rasai, tapi sedihku yang tidak bisa mereka pahami. Apa yang mereka tahu tentang kesepian, sesayang, bukan rasa sepi yang mereka tuliskan, tapi sepiku yang tak terprosakan. Apa yang mereka tahu tentang kerinduan tercintaku? Oke, jangan nangis. Oke, dari yang tadi lebih sedih mana? Yang pakai suara atau nggak pakai suara? Pakai suara. Kenapa? Karena bisa ngerasain apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan? Ada apa dari suaranya itu? Ada apa? Ada Intonasinya. Terus ada apa lagi tadi? Selain suara orang yang membaca puisi, ada musik. Musiknya sedih atau bahagia? Sedih. Kalau musik bahagia, backgroundnya kira-kira gimana? Sejuk. Nggak masuk kan dengan puisinya. Jadi si background musiknya, terus ada apa? Intonasi suaranya, puisi yang dibacakan, apa tadi warnanya, mimik mukanya, gesture orangnya, itu menyatakan satu emosi yang sama, yaitu adalah apa tadi? Ekspresi apa? Sedih. Emosi sedih ya, kesedihan, grieving. Jadi dia tadi merindukan seseorang sepertinya. Nah, di dalam bahasa linguistic theories, in discourse theory, ada hal itu ada very specific disebut termsnya, yaitu adalah sebut sebagai modes. Itu yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah multimodality. Let me show you. Kalian udah dapatkan ya di ini kalian, di grup kalian? Oke. Yang kita pelajari hari ini adalah multimodality. Multimodality terbagi dari beberapa sub kata, yaitu multi, modes, ya. Di situ ada modes. Yang disebut sebagai modes ada yang tahu? Sudah baca PPT-nya? Sudah ada belum? Ngaku saja kalian. Apa modes itu? Apa? Apa? Modes itu adalah way, cara kita mengekspresikan sesuatu, meaning di luar dari kata tadi. Tadi ada warna, apalagi tadi modesnya, gesture, apalagi musik, intonasi, di luar dari puisinya sendiri yang sedih. Jadi itu menguatkan, semakin sedih. Tadi kan bahkan dari gambarnya udah kelihatan sedih sendiri. Ditambah ada puisi, ditambah dengan lagunya dengan intonasi tertentu, jadinya bahkan jadi lebih sedih. Nah, itu yang disebut sebagai modes. Nah, yang kita pelajari dalam discourse analysis adalah multimodal discourse
analisis. Di dalam discourse analysis, dalam meneliti sebuah discourse, apa kemarin discourse? Tadi discourse sebuah teks, mau itu lisan, mau itu tertulis. Jadi di dalam discourse analysis, dalam menganalisa discourse, mau itu tertulis, mau itu lisan, kita harus dalam multimodal ini ya, memperhatikan beberapa modes yang mengantarkan pesan di atas dari maknanya dan di atas dari tulisannya sendiri. Jadi punya makna sendiri dari modes-modes yang tadi. Oke, di sini ada perbandingan antara modes dengan media. Jadi media itu lebih ke tools, misalnya di situ ada tulisannya buku, screen, fonts, gambar dan sebagainya, itu medianya. Tetapi di dalam buku itu, di dalam tulisan itu, di dalam videonya itu ada modes. Jadi modes itu bagian yang lebih kecil di dalam media tersebut. Kemudian ada dua approach, tapi yang kita pakai adalah approach yang kedua, yaitu adalah multimodal interaction analysis. Yang mana kita mengistilahkan how different modes function in social interactions. Bagaimana dalam interaksi, misalnya saya berdiri di sini, saya berdiri terus tegak kayak gini, mungkin berbeda dari kalau orang yang ngajarnya begini. Pasti terlihat lebih lucu kan ya? Kalau ngajarnya kayak gini terus, nggak bisa. Jadi bahkan berdiri pun, gesture seperti ini pun memberikan makna tersendiri dalam sebuah interaksi. Oke, so ada role, gestures, eye contact, and conversations. Kita lanjut berikutnya, ada key concepts yang tadi lihat dari bagaimana mode itu disampaikan. Yang pertama ada simultaneously sebenarnya. Different modes of communication occur at the same time. Misalnya satu video tadi dikeluarin langsung, ada gambarnya, ada suaranya, ada gesturnya, musik dan sebagainya, semua modes langsung dalam satu waktu. Kalau satunya lagi sequentially, misalnya gambarnya dulu, baru nanti ada suaranya, atau satu gambar, kemudian gambar berubah gambar berikutnya. Nah, kalau yang ini resemiosization itu ketika when it moves from one mode to another, meaningnya juga menjadi berubah. Jadi ada tiga konsep ini adalah dalam multimodality. Nah, why is it important? Kira-kira kenapa jadi menurut kalian itu penting untuk kita ngerti atau kita bisa menganalisa itu? Pernah nggak kalian dimarahin sama orang, tapi nggak pakai kata-kata kasar, tapi kalian tahu orang itu marah? Dia nggak ngomong apa-apa, tapi matanya jadi merah, rambutnya berdiri. ada nggak gitu? Ada soundtracknya di belakang, jeng. Pernah nggak? Sama dosen misalnya? Saya pernah. Pernah kan kalau kalian pacar selamat pagi Pak, izin dong, terus dibaca oke. Kira-kira kepikiran nggak kalian? Kepikiran. Kenapa? Karena kata oke dan titik saja bisa saja maknanya lebih daripada itu. Iya, tapi maknanya sambil rolling eyes. Iya. Kenapa? Karena untuk dalam berkomunikasi, why is important to understand that? Karena dalam komunikasi tidak hanya yang disampaikan secara harfiah, makna juga bisa disampaikan secara implisit. Ya, kalau yang harfiah eksplisit, kalau yang lain itu implisit. Nah, dalam komunikasi itu dikeluarkan melalui mode-mode yang lain, tidak hanya perkataan. Oke. Ya? Itulah kenapa jadi it's very important for us to talk about this, to learn about this. Nah, kita hari ini belajar fungsinya. Jadi ada 3 fungsi dari mode itu. Yang pertama adalah ideational function. Ideational function itu adalah bagaimana mode itu memberikan gambaran yang nyata dengan apa yang memang kita hadapi. Ya. The text function is achieved by linking participants, business, with processes. In images, participants are represented as figures. Kemudian process shown visual through composition and movement.
kalau dalam teks kan kita tahu ada noun, ada verb dan sebagainya kan. Tetapi dalam pictures itu mungkin tidak dituliskan dalam kata, tapi dilihatkan dari gambar yang bergerak. Nah, itu harus dipahami meskipun maknanya dua-duanya sama, teks dan gambar tadi. Itu additional functions. Additional function itu ada di situ ada 3. Narrative image, dari actional events, ya kalian biasanya nonton video, nonton film tuh biasanya itu narrative image. Dia memberikan cerita. Kemudian classificatory of image, organize relevant based on categories highlighting similar or differences. Pada nggak lihat orang di toko baju gitu, yang warna kuning semua, hitam semua. Nah, itu namanya classificatory images. Sama analytical images. Listed part whole relationship such as diagram labeling different parts of the shape. Nah kan ya, kalian dapat lihat ya kan ya di gambar-gambar yang kayak memasang sesuatu terus kan ada tulisan dan sebagainya. Itu biar kita ngerti bahwa whole picture-nya seperti apa meskipun yang kita tahu itu adalah pecahan-pecahannya aja. Nah itu sebenarnya analytical images. Nomor 2, interpersonal function in media. Ini fungsi yang kedua. The interpersonal function involves building a relationship between the message creator and the recipient. Itu fungsinya. Yang pertama menggunakan perspektif atau gaze. Misalnya kalau ada video di shot dari jauh, berarti dia mau melihat keseluruhannya. Tapi ketika misalnya di sinetron ada orang ngomong di kepalanya, di dalam hati, kira-kira shotnya dari jauh atau dari dekat? Dari dekat, karena menunjukkan dia itu lebih personal, it's more personal. Makanya shotnya lebih dekat. Tapi kalau melihat situasi, shotnya jadi lebih jauh. Itu disebut dengan perspektif and gaze tadi. Kemudian distance and images sama yang tadi ya. Long shots create a more impersonal relationship. Close up foster both psychological and physical closeness. Terus yang ketiga, impact of technology, front facing cameras, introduce new perspective. Kalian sering selfie kan ya? Sesering apa kalian selfie? Tiap detik. Kalian sekarang lebih sering selfie atau lebih sering foto bareng? Foto bareng. Yang lebih sering selfie kira-kira lebih narsis nggak dibanding yang foto bareng? Lebih narsis yang mana? Yang selfie. Jadi yang selfie memang lebih menunjukkan ke lebih personal daripada menggunakan yang kamera belakang. Itu yang disebutnya impact of technology tadi ya. Front facing camera itu new perspective. Additional elements like the photographer shadow create multiple layers of perspective for the viewers. Ini yang kalau fotonya udah diedit dan sebagainya, yang akhirnya bisa bikin kita melihat gambarnya jauh lebih bagus dibandingkan yang tidak tanpa diedit. Oke. Modality in images, the realism of an image influence the how true it's perceived. Jadi bagaimana apakah dia sangat realistik atau tidak. Apalagi sekarang banyak selalu AI pictures, right? Jadi tapi tidak terlihat realistik kan? Nah, jadi kalian bahkan bisa membedakan yang mana yang realistik, yang mana tidak dalam berbeda. Pasal seen as more realistic than paintings, but scientific sketches can be considered more authoritative than photographs. So, foto filters affect perception. Siapa di sini suka pakai foto filter? Api. Yang mukanya cabi jadi tirus siapa? Yang kulitnya kusam jadi glowing. Oke, jadi nah, makanya itu black and white images may seem more authentic due to the association with traditional journalism. Kalau ngelihat foto yang di koran, bisa dia bikin hitam putih dan sebagainya, it's more authentic daripada kalian posting foto di Instagram misalnya. Karena ada kemungkinan di Instagramnya cantik, di nyatanya makin cantik. Sengaja ya, filternya bikin jelek ya. Oke. Yang terakhir, fungsi yang terakhir, textual function in media.
Ada foreground and the background. Di dalam media itu ada yang pasti posisi fotonya, pas tinggi foto ada yang di belakang, ada yang di depan. Saya contoh nih, foto presiden lagi kumpul semua presiden dunia. Presiden yang paling berpengaruh biasanya taruh di mana? Depan. Itulah kenapa presiden-presiden berebut untuk fotonya di paling baris depan, meskipun di paling pojok, tapi barisnya tetap paling depan. Karena disebutkan foreground because in the foreground the more prominent attract more attention. Dan center versus margin. Semakin di depan, semakin di tengah, berarti semakin penting. Itu ya. Itu di dalam ini ya, dalam fungsinya ya, dalam media. Left and right. Kita terus dari kiri atau kanan? Dari kiri. Otomatis perhatian kita lebih fokus ke kiri dibandingkan ke kanan. Misalnya kita baca majalah, otomatis di kiri yang lebih dilihat dibandingkan yang di sebelah kanan. Ini bisa berubah dari discussion from culture dan right from right to left. Misalnya di Arab Saudi misalnya, yang tulisannya dari kanan ke kiri. Itu very different. Terus top sama bottom. Yang di atas itu biasanya abstrak, idealized dan sebagainya. Yang lebih konkret, factual, biasanya ada di bagian bawah. Makanya biasanya di dalam majalah foto itu di bagian atas, tulisan di bagian bawah. Use in infographics. Replacement of elements in visual charts or infographics helps convey meaning. Yang lebih kecil from familiar to new information. Misalnya dari yang familiar dulu, baru berubah ke yang baru, yang mungkin kalian pelajari pertama kalinya. Itu dalam infographics. Makanya bikin infographics pun bisa menggunakan function-function yang ada ini tadi. Oke. Sekarang, I would like to ask you to make groups, probably consist of 3 people or 4 people. 3, 4, 3, yeah, 3, 4, 4, 2, 4, 4. Yeah, in one. Yeah. Now, kata 5 tadi udah ada ya? Kata 5 tadi udah ada ya? Matanya udah ada. Silakan kalian diskusikan di kelompok. Kira-kira pilih salah satunya ya, fungsi dari 3 tadi. Fungsinya apa? Dari foto ini, misalnya idealistic picture-nya tadi apa, function-nya tadi apa, atau textual function-nya tadi apa, terus kalian sebutkan. Oke? Silakan diskusikan. I give you 5 minutes. Oke, sudah selesai diskusinya? Oke, siapa yang mau kita panggil duluan? Nadia. Oke, Nadia, silakan. Just stand up and then say one point that you found from this example. Yeah, just stand there. I think I just the meaning of the cell and the meaning is express fact and the main theme of the issue. The issue ya. Oke, jadi dia ngikutin isunya bahwa memang this the main idea dari satu majalah ini ya. Oke, thank you Nadia. Next siapa? Laki-laki? Boys? Grand, please Grand. Okay, for the interpersonal function, the angle of the image show closeness because her face occupies the whole page and the shot is horizontal, suggesting readers is on the same level as girl on the picture. Oke, so jadi centralized ya. Ya, centralized banget ya. Oke, thank you Grand. Oke, now siapa yang terakhir volunteer? Oke, let me. Okay, what is next? We choose the textual function. The central title type is the most visual dominant element, immediately catching audience attention. Catching audience attention. Okay, thank you very much. Oke ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan contohnya. Karena banyak sekali elemen smooth dari sini, mulai dari tulisannya, mulai dari tadi apa, letak gambarnya di tengah, tulisannya ditaruh di atas sama di bawah. Ini kan ya di bawah lebih
concrete yang di bawah. Oke, jadi kita lihat misalnya contohnya dari contoh ini bisa kita lihat di sini. Tuh, meaning of Michelle displays reflect the main theme. Ada temanya memang paling tema dari edisi ini. Kemudian ada supporting headline, suggest additional content dan sebagainya. Terus discover is classificatory image. Di sini ada dibikin grup-grup di atas itu yang tulisan yang judul-judul yang lebih kecil di atas. Terus ada nama majalahnya. Kemudian ini memang jadi headline-nya dari majalah ini yang satu edisi itu. Tahu kalian foto siapa itu? Michelle Obama. Iya betul. Siapa Michelle Obama? Istri Obama. Istri presiden, mantan presiden Obama, presiden USA ya. Kemudian interpersonal function di situ ada yang centralized tadi ya, kata Gary ya, centralized, terus dia lihat ya tatapannya tegas, gaze-nya. Jadi ada makna ketegasan dari ininya. Kemudian angle-nya sangat dekat sekali, very personalized. Benar-benar membahas Michelle Obama sendiri. Kemudian yang terakhir textual functions, bisa ada time ya, memang nama majalahnya. Kemudian web text kontras yang ini tulisannya putih, kontrasnya dengan backgroundnya yang gelap. Oke, so itu adalah 3 fungsi dari modality ya, multi modality di dalam gambar satu gambar ya. Nanti gimana kalau videos? So for next week, your assignment is you have to find a short clips, 1 minute short clip. Boleh dari movie, boleh dari YouTube dan sebagainya. Kalian potong 1 menit, and then you have to explain 3 fungsi yang kalian temukan tadi. Yang ideal tadi, ya. Kemudian yang tekstual, interpersonal, 3-tiganya itu dimasukin. Kalian analisa, you analyze the whole video in 1 minute. Kalian analisa gimana caranya mereka menyampaikan interpersonalized tadi, textual functionnya tadi, dan idealization functionnya tadi, ya. Oke, next week we are going to discuss your results. Okay. Before we close our lesson today, do you have any questions? No. Okay, Grace. So for this modes and media, I got question for the function part. Function. Yang mana? Kayak function ini berasalnya dari mana Pak? Ini berasal dari emang kebiasaan manusia persif media seperti itu atau ini template ininya dari mana gitu? Ya, di dalam discourse analysis memang 3 fungsi itu yang memang main yang ada dalam sebuah komunikasi. It's not only kalau contohnya kan tadi majalah ya. Yeah. Jadi bukan hanya majalah, maksudnya bahkan dalam kita berbicara pun itu ada fungsi-fungsi yang disebut tidak 3-tiganya. Pasti ada fungsi interpersonalnya, pasti ada fungsinya. Jadi dia memang pasti ada salah satu dari 3 itu setidaknya. Gitu. Ada lagi? Gimana guys? Jelas? Kalau ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Udah cukup jelas ya? Oke. Kita cukupkan untuk hari ini. Thank you very much for today. See you next week. Yeah.